نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسول الله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Tadi kitab Menuntut Ilmu Jalan Menuju Surga bab yang ke-14, fatwa-fatwa ulama yang berkaitan dengan ilmu dan dakwah. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah, man humul ulama? Siapakah para ulama itu? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, yaqulullahu subhanahu wa ta'ala mubayyinan fadla ahli ilmi wa makanatahum. Allah telah menjelaskan tentang keutamaan ilmu, ahlul ilmi dan kedudukannya. Allah katakan dalam Al-Quran, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kalian kepada ahlul dzikr, yaitu para ulama, jika kalian itu tidak mengetahui. Ini menunjukkan bahwa sahibul ilmi atau para ulama, mereka menjadi tempat bertanya, seolah-olah mereka itu cahaya yang mengarahkan jalan kemana manusia harus menempuhnya. Mereka adalah orang-orang yang selalu meliputi diri mereka dengan rasa takut kepada Allah. Allah katakan dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sungguh hanyalah yang selalu merasa takut kepada Allah dari kalangan hamba-hambanya adalah ulama. Ini membuktikan mereka adalah orang yang berhati-hati, orang yang senantiasa berusaha menjauhi sesuatu yang mendatangkan murkanya Allah dan tidak bersifat tergesa-gesa. Maka Allah katakan di ayat yang lainnya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. yakni ini menunjukkan bahwa kedudukan ulama tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Tentu bukan sembarang orang bisa disebut sebagai para ulama. Mereka seperti orang yang Allah katakan, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Allah mempersaksikan bahwasannya tidak ada ilah yang patut diibadahi kecuali Dia. Demikian pula malaikat bersaksi dan para ulama bersaksi. Mereka adalah orang yang menegakkan perkara dengan cara yang adil, bahwa tidak ada ilah yang patut diibadahi kecuali Dia, Zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi ikhwati rahimani wallah, min alamatihim, di antara tanda-tanda seseorang itu disebut sebagai ahlul ilmi, ahlul fadli wal ilmi alladhina warada syara' bi fadailihim wa bi tazkiyatihim. Para ulama adalah orang-orang yang mereka itu diberikan oleh Allah keutamaan ilmu yang disebutkan dalam syariat serta ditazkiyah oleh Allah Ta'ala. Seperti Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, min alamatihim,
Tanda ulama itu innahum la yarawna li anfusihim halan wala maqaman. Mereka tidak menganggap diri mereka itu sebagai sesuatu yang tinggi dan mulia. Artinya mereka menganggap diri mereka bukan apa-apa. Wa yakrahuna biqulubihim at-tazkiyah wal madh. At-tazkiyah wal madh. Mereka benci. Jauh di dalam hati kecilnya dia membenci pujian-pujian. Dia membenci sanjungan-sanjungan, pensucian-pensucian. Wala yatakabbaruna ala ahadin. Sehingga mereka bukan orang yang merasa besar, bukan orang yang sombong atas siapapun juga di hadapannya itu. Lihatlah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dia berkata kepada Abu Abdillah Ahmad ibn Hanbal, "Ya Aba Abdillah, anta a'lamu minni fil hadis." Engkau lebih tahu dibandingkan aku dalam masalah ilmu hadis. Tidak takabur, bukan orang yang sombong. Lihatlah Abu Abdillah ketika putranya berkata, "Ya abati, alaysa qulta anna al-qunuta fi subhi hiya bid'atun walakinna ra'aituka tarfa'u yadayka hina taqumu khalfa rajulin alladhi yaz'amu anna al-qunuta min al-mustahabbat fi subhi." Wahai ayahku, bukankah kamu berpendapat bahwasannya kunut dalam salat subuh itu bid'ah? Tapi aku melihat engkau berdiri di belakang orang yang menganggap kunut itu sunnah di dalam salat subuh, mengangkat kedua tanganmu. Maka kata Abu Abdillah, apakah engkau menginginkan aku menjadi sebab perpecahan di antara umat ini? Ya, ini ketawaduannya. Apa yang ada pada ijtihadnya tidak menyombongkan dirinya serta merta menganggap orang yang di hadapannya sebagai mubtadi. Dia tidak pernah memandang dirinya lebih baik daripada orang lain. Dia dalam hatinya tidak suka dengan dipuji dan disucikan. Tidak pernah merasa sombong. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika datang lelaki berkata, "Ya Rasulullah, shallaitu khalfa Mu'ad, walakinna yaqra'u ayatan tawilatan fi salati wa inni hajatun." Atau kama qala radhiyallahu ta'ala. Saya tadinya salat di belakang Mu'ad bin Jabal, tapi dia baca ayat panjang sekali sementara saya ini punya hajat yang lain. Kemudian lelaki ini pergi meninggalkan Mu'ad, salat sendirian. Lalu orang-orang mengatakan, termasuk Mu'ad, berkata dia munafik. Lelaki ini tidak terima. Nabi berkata kepada Mu'ad, "Afatanna anta ya Mu'ad? Apa kamu mau menguji kemampuan orang untuk memanjangkan salatnya, wahai Mu'ad?" Nabi tidak menyukai. Lalu Nabi bertanya kepada orang itu, "Apa yang kamu baca dalam salatmu?" Lelaki itu mengatakan, ayat ini, ayat ini, ayat ini. Artinya bukan ayat yang panjang. Kata Rasulullah, "Aku dan Mu'ad kira-kira sama dengan kamu." Betapa rendah hatinya Nabi. Dia mengatakan bahwa aku dengan Mu'ad, dengan kamu bacaannya kurang lebih aja. Bukan orang yang lebih kuat dibandingkan kamu. Maksudnya demikian. Dan itu yang disebut dengan ulama. Tidak menyombongkan dirinya. Wa ahlul ilmi nafi kullama izdadu fil ilmi izdadu tawadu'an lillah. Seorang ahlul ilmu, jika ilmunya itu ilmu yang membawa kemanfaatan, barokah bagi dirinya, semakin bertambah keilmuannya, engkau akan jumpai dia semakin tambah ketawaduannya. Tahu tawadu? Apa tawadu, ikhwan? Apa tawadu, ikhwan? Rendah hati. Tawadu itu rendah hati. Semakin tinggi keilmuannya, dia semakin rendah hati. Wa khasyatan wa inkisaran wa dullan. Semakin bertambah rasa takutnya kepada Allah. Semakin banyak dirinya itu tersungkur di hadapan Allah Ta'ala, merendahkan dirinya di hadapan Allah Ta'ala, bukan di hadapan manusia. Engkau akan jumpai, kata Imam Al-Hafidz, setiap orang yang semakin bertambah keilmuannya, mudah menangis, mudah merasa takut kepada Allah Ta'ala, mudah merendahkan dirinya di hadapan Allah Ta'ala, rendah hati di hadapan manusia. Masya Allah. Ini ulama.
Maka kalau kita melihat ada seseorang yang menyimpang dari poin yang pertama ini saja, walaupun banyak manusia mengatakan dirinya itu adalah ulama, berkata para ulama kita, wa qad ibtalaina bi jahlati minan nasi ya'taqiduna fi ba'di man tawassa'a fil qawli minal mutaakhirin annahu a'lamu mimman taqaddama. Sungguh termasuk bencana yang menimpa kita pada hari ini karena sebab kebodohan yang menimpa pada sebagian manusia, di mana mereka menganggap, meyakini sebagian orang yang pandai bicara, pinter ngomong dia, dari kalangan orang yang datang belakangan dianggap lebih pandai, dianggap lebih cerdas, lebih berilmu dibandingkan orang di zaman dahulu. Padahal mungkin saja mereka bicaranya tidak banyak. Antum lihat Sufyan Ats-Tsauri, ada nggak kitab-kitab yang ditulis oleh beliau? Nggak ada. Sufyan Ats-Tsauri itu nggak akan menjumpai kitab yang ditulis oleh Sufyan Ats-Tsauri. Tapi tidak ada para ulama yang menyebutkan bahwa beliau bukan ulama. Bahkan ucapan-ucapannya dinukil oleh para ulama, ditulis oleh murid-muridnya sampai kepada kita pada hari ini. Wadah ya ikhwan. Nah, antum lihat Imam Al-Bukhari, kitab yang masyhur Sahih Bukhari. Kitab yang tidak berjilid-jilid yang banyak, kemudian penjelasannya disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ternyata bisa sampai berbuku-buku. Kitab yang tidak sampai berjilid banyak dijelaskan oleh Imam Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani menjadi sesuatu yang sangat banyak. Itu menunjukkan keberkahan ilmu yang ada padanya. Sedikit pembicaraannya. Jadi kalau seandainya kita menganggap bahwa yang dinamakan ulama itu yang pintar ngomong, salah. Tidak mesti ulama itu bukan mesti orang yang pintar ngomong. Faminhum may yadunnu fi shakhsin annahu a'lamu min kulli man taqaddama min as-sahaba wa min ba'dahum li kasrati bayani wa maqalihi. Di antara musibah yang menimpa manusia pada akhir zaman, dia menyangka ada seseorang yang dianggap lebih pandai dibandingkan sahabat atau orang yang datang sesudahnya dari kalangan para ulama, hanya gara-gara orang itu banyak ngomongnya, pintar menjelaskannya, banyak tulisannya. Paham maksudnya, kawan? Belum tentu itu ulama. Belum tentu ulama. Orang orientalis banyak menulis buku, iya kan? Tapi isi bukunya bagaimana? Menghancurkan. Para ahli filsafat banyak menulis buku. Nah, wa minhum may yaqulu wa a'lamu minal fuqaha'il masyhurin al-matbu'ina. Bahkan kata mereka, yang ini lebih alim daripada fuqaha yang masyhur yang diikuti. Lantaran tadi itu mungkin terpukau dengan cara apa? Bicara. Padahal kan manusia tidak boleh tertipu dengan pembicaraan manusia yang lainnya. Karena bisa jadi banyak bicara itu justru menunjukkan banyak apa? Kesalahannya. Nah, dan Imam Ibnu Mubarak beliau berkata, fa inna haula'i kulluhum aqallu kalaman mimman ja'a ba'dahum. Ulama di zaman dahulu itu kalau kamu memperhatikan, mereka semuanya bicaranya lebih sedikit dibandingkan orang sesudahnya. Para ulama itu di zaman dahulu sedikit bicaranya, tapi bisa dipahami dengan makna yang luas oleh murid-muridnya. Orang yang datang sesudahnya makin banyak bicaranya, yang sesudahnya makin banyak bicaranya. Tentu saja juga semakin banyak faktor, mungkin semakin sedikitnya ilmu itu semakin nggak berhati-hati dalam bicara. Kemudian kata beliau selanjutnya, wa hada naqsu adimi bisanafi salih wa isaratu dhanna bihim wa nisbatuhum ilal jali wa qusul ilmi wa la haula wa la quwwata illa billah. Tapi sayang orang yang menganggap bahwa yang banyak bicara itulah orang yang lebih alim. Ini bentuk meremehkan keagungan para salafun saleh, memburukkan dengan prasangka yang buruk terhadap mereka, menisbatkan salafun saleh dengan kebodohan, cekaknya ilmu. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya yang mampu bisa menolong kita kecuali dengan pertolongan Allah Ta'ala. Ya ikhwati, jadi sekali lagi, bukan yang dimaksud ulama itu yang banyak atau pintar apa? Bicara, enggak. Tapi yang tadi disebutkan oleh beliau, mereka adalah orang yang tidak menyombongkan diri. Mereka adalah orang yang menganggap diri mereka ini bukan siapa-siapa. Mereka adalah orang yang tidak
menjadikan dirinya itu semakin suka berbuat maksiat, justru mereka semakin takut, semakin merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa jatuh tersungkur di hadapan Allah. Wa min alamatihim aidan. Dan di antara tanda ulama pula, supaya kita penting bisa mengetahui ulama mana yang fatwanya kita bisa ambil. Bukan setiap orang dianggap ulama lalu diambil fatwanya. Kata beliau di antara tanda ulama berikutnya al-harbu minad dunya. Dia menjauhkan diri dari cinta dunia yang berlebih-lebihan. Bukan tidak butuh dengan dunia. Para ulama juga butuh dengan dunia. Bukankah Al-Imam Abdullah bin Mubarak itu orang kaya? Beliau berangkat haji bersama dengan 30 muridnya, dalam riwayat yang lain 50 muridnya, suruh mengumpulkan semampu uang mereka dikumpulkan dan bekalnya. Sepulang dari haji dipanggil satu persatu, fulan ini uangmu kemarin, fulan ini uangmu kemarin, dikembalikan lagi. Siapa yang membiayai berarti? Siapa yang membiayai? Abdullah bin Mubarak dengan izin Allah Ta'ala. Beliau kaya, tapi kekayaannya tidak menyilaukannya atau tidak memalingkannya dari membina umat, tidak memalingkannya untuk mengarahkan umat kepada jalan yang diridhoi oleh Allah. Harta bendanya justru digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Hanifah kaya. Oleh para ulama-ulama kita pada hari ini kaya raya, tapi mereka menggunakan hartanya untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-harbu minad dunya. Ulama itu cirinya dia lari dari kehidupan dunia, maksudnya dia tidak cinta dunia dengan cinta yang berlebih-lebihan. Wa ulama yarabuna anhum minha ar-riyasa, terutama ulama itu enggak suka dengan kepemimpinan. Maksudnya yang namanya ulama itu dia enggak kepengin dijadikan pemimpin. Dia enggak kepengin dialah yang harus jadi pemimpin. Dia enggak suka, dia benci dengan riasa. Kalau antum jumpai pada hari ini justru para ulama minta apa? Orang yang dianggap ulama maksudnya. Orang yang dianggap ulama minta dipilih jadi pemimpin. Keliru ini. Enggak ada sejarah para sahabat yang minta dipilih, enggak ada. Semuanya justru menyesal ketika dipilih. Maksudnya merasa berat beban itu. Sampai sebagian mereka melempar kepada sebagian yang lainnya, melempar kepada sebagian yang lain. Lihat ketika Umar bin Khattab wafat. Dan beliau mengumpulkan beberapa orang sahabat. Beliau kumpulkan Abu Ubaidah, beliau kumpulkan Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau kumpulkan Abdurrahman bin Auf, beliau kumpulkan Ali bin Abi Thalib. Kurang lebih ketika itu 6 orang jumlahnya, tetapi kemudian mengerucut hanya tinggal 2. 2 pun ini kemudian masing-masing beranggapan mudah-mudahan si fulan yang ditunjuk. Yang satu mengatakan mudah-mudahan si fulan. Wadih fafillah. Satu lagi Utsman bin Affan ya. Akhirnya tinggal si Utsman bin Affan dengan Abdurrahman bin Auf. Masya Allah. Ali pun akhirnya menyerahkan kepada mereka berdua. Sampai pada akhirnya Abdurrahman bin Auf setiap kali melewati orang muhajirin dia bertanya, bagaimana menurutmu tentang Utsman bin Affan? Bagaimana menurutmu tentang Utsman bin Affan? Bertanya kepada orang Ansor. Semua orang Ansor selalu menyebut Utsman dan pembandingnya enggak disebut. Pembandingnya kan ketika itu siapa? Abdurrahman bin Sadalah Abdurrahman bin Auf yang diridhoi oleh umat adalah Utsman bin Affan. Sehingga ulama sejarah mencatat pemimpin kaum muslimin sepanjang sejarah yang disepakati oleh seluruh kaum muslimin yang tidak ada satupun yang menolak, yaitu Utsman bin Affan. Alhamdulillah. Mereka tidak suka, dia tidak menyukai ketika diangkat menjadi pemimpin. Bahkan Utsman ketika diangkat menjadi pemimpin dia mengatakan, sesungguhnya kalian telah meletakkan leherku di atas pedang yang tajam. Maksudnya sebentar lagi apa? Binasa kalau seandainya tidak menjalankan dengan cara yang baik. Kemudian kata beliau, dan terutama pula asyuhrah wal madha. Mereka benci dengan keterkenalan. Ibnu Mubarak antum baca dalam kitab Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf. Bersama dengan muridnya mengantri mengambil air. Karena Ibnu Mubarak itu badannya kecil, ada orang yang lebih besar, didorong Ibnu Mubarak sampai jatuh. Muridnya ingin mengatakan kepada orang itu, apa kamu tidak tahu ini imam? Tapi kata Ibnu Mubarak, jangan. Beginilah manusia kalau tidak dikenal, dan itu lebih baik. Pahamnya kan? Orang itu kalau nggak dikenal di dunia yang begitu. Kadang orang meremehkannya, nggak masalah. Yang penting dikenal di mana? Di langit.
dikenal oleh penghuni langit, dikenal oleh orang-orang yang baik, cukup sudah. Jadi mereka nggak suka dengan keterkenalan, tidak suka. Antum lihat di antara para ulama di masa dahulu, Ibrahim An-Nakhai misalnya, kalau beliau sedang membaca Quran, tiba-tiba ada orang yang datang, segera Qurannya dimasukkan dalam kantungnya. Sedang baca Quran, tiba-tiba ada orang datang dari jauh mendatangi, dimasukkan Qurannya dalam kantongnya, diam, supaya orang nggak dia ahli membaca Al-Quran. Ini tidak suka dengan keterkenalan. Wal madha, tidak suka dengan dipuji-puji. Ali bin Abi Thalib tidak menyukai kalau ada orang memuji beliau. Kenapa? Karena memang dalam Al-Quran ada ayat yang berbunyi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pujian itu, rasa syukur itu, semuanya lebih pantas hanya untuk siapa? Allah Tabaraka wa Ta'ala. Fattaba'udu an dhalika wal ijtihadu fi mujanabatihi min alamati alil ilmin nafi. Kata Imam bin Hajar al-Asqalani, menjauhi keterkenalan, menjauhi cinta kepemimpinan, membenci dipuji-puji oleh orang, dan berusaha bersungguh-sungguh menjauhkan dirinya dari itu, tanda orang itu adalah ahlul ilmi tanda orang itu adalah ahlul ilmi nafi, ulama yang rabbani. Fa in waqa'a syai'un min dzalik, kadang-kadang ya namanya ulama diuji oleh Allah dengan yang tadi itu. Dia punya apa? Riyasah, sebuah kepemimpinan, dia punya syuhrah, keterkenalan, dia punya madah, dipuji oleh orang. Kadang-kadang begitu. Min ghairi qasdin, dia tidak bermaksud untuk dipuji, tidak ingin dikenal, wakhtiyarin, dan dia bukan pilihannya untuk berbuat seperti itu. Kalau kadang-kadang seorang ulama yang rabbani itu terjadi padanya itu dikenal oleh orang banyak, maksudnya begitu, kanu ala khaufin syadidin. Engkau akan jumpai mereka itu dalam kondisi sangat amat takut. Min akibatihi, khawatir nanti akibat dari itu semua setelahnya lebih berbahaya. Akhi billah, Anda jangan mengira bahwa orang yang dikenal itu dampaknya lebih banyak positifnya. Tidak. Kadang keterkenalan itu dampak negatifnya jauh lebih besar, terutama dalam menjaga apa? Ketulusan, menjaga keikhlasan. Coba kalau antum orang dikenal, ya katakanlah antum misalnya pemimpin sebuah organisasi besar di negeri ini, lewat di jalan tiba-tiba jalan antum dipotong oleh orang lain. Mungkin antum akan marah, apa dia nggak tahu siapa saya, kan begitu bilang. Ya, mungkin begitu. Mungkin dia turun, dia akan bilang, kamu tahu nggak saya siapa? Mungkin dia akan begitu, dan itu bukti bahwa hatinya sulit untuk diuji, tidak sanggup menerima ujian yang seperti itu. Nah, para ulama tidak demikian. Antum tahu kisah tentang Al-Imam Al-Utsaimin rahimahullah taala, antum perlu baca nih kisah-kisah beliau, masya Allah. Beliau naik mobil dengan supirnya ngebut, kecepatan di atas 100 km. Antum bayangkan, di atas 100 km, di stop oleh polisi, dihentikan oleh polisi, turun supirnya. Polisi nggak tahu kalau di dalam itu siapa, Al-Imam Al-Utsaimin rahimahullah. Tapi supirnya mengatakan, ketika ditanya kenapa terlalu kencang, dia menjawab, khawatir Syekh di dalam buru-buru mau mengejar waktu. Biasanya kan begitu. Ini yang di dalam lain orangnya. Paham maksudnya kan? Si supirnya begitu. Tolong dikasih rukhsah. Enggak dia apa-apakan, suruh lewat. Maka Syekh Utsaimin bertanya, apa yang terjadi? Kena tilang. Ditanya, kenapa kena tilang? Karena kita ngebut. Sudah dibayar belum? Sudah jalan jauh? Si supir ini mengatakan belum. Kata Syekh, balik lagi. Dia pun kembali lagi menjumpai polisi itu. Ditanya, mengapa kamu tadi menghentikan kami? Maka dia mengatakan, sesungguhnya supirmu tadi dalam kecepatan yang melampaui batas. Kata Syekh, apa hukumannya? Ya, dia harus membayar denda 300 real. Berapa itu 300 real? Antum itu sendiri kan ya? 300 real. Apa kata Syekh? Ini 150 real. Separuhnya minta sama dia. Karena supir itu bersalah, dia ngebut dengan kencang, sedangkan saya tahu ngebut membiarkan, tidak menasihatinya. Berarti ditanggung bareng. Coba lihat ketawaduannya Syekh Utsaimin.
Dia nggak mengatakan aku syekh. Wah, kamu harus kasih saya apa? Jalan khusus. Nggak ada seperti itu, enggak. Ini contoh ulama Rabbani. Justru mengakui ketika salah, dia salah. Apa yang mestinya orang salah dihukum? Ya sudah dihukum, enggak pilih, enggak pandang bulu. Kalau memang salah ya udah tilang aja. Enggak pandang mau ustaz, apalagi ustaz syekh aja enggak, namanya. Nah, mestinya begitu ahlul ilmi. Faham dong? Nah, inilah ahlul ilmu. Jadi tidak ingin dikenal. Kalau seandainya dia ternyata bukan karena kehendaknya dan bukan pilihannya, tiba-tiba dia dikenal orang, dia merasa takut akibatnya nanti bagaimana? Khasyau ayyakuna makran wastidrajan. Mereka khawatir jangan-jangan itulah makar. Istidraj maksudnya sebuah bentuk kekeliruan yang tidak langsung diberikan oleh Allah Ta'ala hukumannya, tapi nanti ditunda hukumannya di yaumil qiyamah. Na'udzubillah. Jadi para ulama itu kalau kita simpulkan dari ucapan Ibnu Hajar al-Asqalani menganggap bahwa mereka tidak pernah merasa aman dari makarnya Allah Ta'ala. Aamintum man fis sama', kata Allah. Apakah kalian bisa merasa aman dari makarnya Allah yang ada di atas sana, yang mengawasi kalian? Begitu maksudnya. Ini ulama. Kama kana al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala yakhafu dzalika ala nafsi inda istihari ismi ba'da siyatihi. Lihat, demikianlah Imam Ahmad. Dulu beliau sangat amat khawatir ketika beliau itu dikenal, semakin dikenal dan semakin dikenal, terutama ketika fitnah itu menimpa beliau. Fitnah apa ketika itu? Khalqul Quran. Hampir semua para ulama nggak sanggup menerima cambukan. Imam Ahmad tetap tidak mau mengucapkan Al-Quran makhluk, sampai dicambuk, punggungnya menyatu dengan dagingnya, menyatu dengan kulit, dengan bajunya. Lukanya bercampur dengan bajunya itu. Tetap dia mengatakan Quran adalah kalamullah. Begitu Allah Subhanahu wa taala menolong beliau dan memenangkan kemudian pemerintahan pada masa itu kembali kepada manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, semakin dikenal Imam Ahmad, tapi beliau semakin takut. Faham? Keterkenalan ini membuat beliau semakin takut. Sembari dia berkata tentang dirinya, siapa saya? Apa yang membuat saya harus ditunggu? Beliau itu ketika keluar dari rumah, menunggu di hadapan beliau itu 5.000 manusia. Cuman pengen tahu Imam Ahmad mau ngomong apa. Maka beliau tidak keluar rumah. Masya Allah, la quwwata illa billah. Nah, alhamdulillah ini tanda-tanda ulama seperti itu. Yang ketiga, wa min alamatihim aidan, di antara tanda seseorang itu dikatakan ulama, annahum la yadda'unal ilma. Yang namanya ulama itu tidak pernah meninggalkan ilmu. Maksudnya nggak pernah merasa cukup. Saya kan sudah belajar buku ini, saya sudah belajar kitab ini, sampai ngajar fulan, saya sudah pernah selesai. Bukan demikian para ulama. Masya Allah, ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Para ulama kita, kitab Ushulus Salasah itu sudah hafal. Ada seorang ulama yang lebih ahli menyampaikannya. Duduk dia di hadapan ulama itu. Selesai buku itu diulang lagi, duduk lagi ulama itu. Begitu berulang-ulang. Imam bin Bas rahimahullah ta'ala, beliau itu kalau di mobil maka ada supirnya, ada tukang catatnya. Beliau meminta kepada tukang catat itu untuk membacakan kitab Fathul Bari. Dibaca, di jalan tuh dibaca sampai di tujuan. Tidak meninggalkan ilmu. Ulama tidak ada yang menganggap ya sudah cukup begitu. Enggak, mereka semua butuh dengan ilmu. Fala yaqaruna ala ahadin. Dia enggak merasa bangga atas orang lain atau tidak mengecilkan orang lain. Wala yunsibuna ghairam ilal jahli. Dia enggak menganggap orang lain bodoh, dia yang pintar. Enggak. Kadang kan seseorang itu begitu ya Fadillah. Siapa si fulan? Ngapain si fulan begitu dan begini, seolah-olah dia saja yang alim. Padahal ikhwafillah rahimanillah, terkadang dia lupa dengan firman Allah, dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itu karunia yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah. Mungkin si fulan menguasai ilmu A, tapi si fulan menguasai ilmu B, maka bukan sebuah aib si fulan yang A belajar kepada yang B, yang B belajar kepada yang A, tidak ada masalah. Begitulah para ulama. Bukankah Imam Ahmad belajar kepada siapa? Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i belajar kepada siapa? Imam Ahmad. Bukankah Imam Muslim belajar kepada Imam Bukhari? Imam Bukhari juga belajar kepada Imam Muslim. Faham tak? Nah, maka tadi
Jadi mereka tidak menganggap orang lain itu yang bodoh, dia yang pintar, tidak. Illa man khalaqa sunnah wa ahla, kecuali orang yang menyelisih sunnah, menyimpang dari sunnah, maka para ulama akan bersikap keras, meninggi kepada mereka sampai mereka bertaubat kepada Allah Ta'ala. Fa innahum yatakallamuna fi ghadban lillah, mereka berbicara kepada orang-orang itu dengan kemarahan, tapi karena Allah. Karena Allah, la ghadban lin nafsi, bukan marah karena hawa nafsunya, bukan. Wala qasdan li raf'ati ala ahadin, bukan tujuannya supaya dia dianggap yang lebih tinggi kedudukannya dibandingkan orang lain. Ini kata para ulama. Tapi ini kaidah yang mengingatkan bahwa isinya ini salah. Maksudnya kalau ada orang melakukannya keliru. Kata para ulama, kalau seandainya engkau ingin terkenal, lakukan sesuatu dua perkara. Salah satu dari dua perkara. Pertama, kamu celah manusia, kamu akan dikenal oleh orang. Yang kedua, kata para ulama, lakukan yang tidak pernah dilakukan oleh orang sebelum kamu. Maksudnya nyeleneh. Paham ya kawan? Tapi dua-duanya gak akan muncul kecuali dari orang yang sudah gila. Iya. Itu menjadi orang gila gak terkenal nanti kan. Mau? Ya enggak kan gitu. Makanya kafilah rahimanillah, para ulama tidak demikian. Baik. Ciri yang keberapa ya, 4. Annahum sayyi'una dhanna bi anfusihim. Kalau mereka punya prasangka buruk itu akan dinisbatkan kepada dirinya. Akulah yang salah, akulah yang keliru, aku ini bodoh, aku belum tahu apa-apa, begitu. Wa yuhsinuna dhanna biman salafa minal ulama. Selalu berbaik sangka kepada para ulama, terutama ulama-ulama yang terdahulu, yang lebih dahulu beriman, yang mendahuluinya. Selalu berbaik sangka. Mengapa Imam Syafi'i berpendapat begini? Berbaik sangka. Mengapa Imam Ahmad berpendapat seperti ini? Berbaik sangka. Terus berbaik sangka. Mengapa Imam Utsaimin berpendapat begini? Kok Imam Albani berpendapat begini? Imam bin Baz berpendapat begini? Mereka selalu berprasangka baik kepada mereka ini, para ulama. Tidak meletakkan buruk sangka. Jadi kalau seandainya mereka punya sebuah pendapat, lalu pendapatnya itu berbeda dengan pendapat para ulama, dia segera menyalahkan pendapatnya dan menganggap pendapat ulama lah yang benar. Itu ciri-ciri orang ulama. Ciri-ciri seseorang yang dia itu punya sifat-sifat ilmunya itu bermanfaat. Apalagi kita yang masih thalabul ilm, mestinya kita lebih daripada itu. Kalau kita sudah punya pendapat, lalu pendapat kita itu berbeda dengan pendapat orang yang lebih alim daripada kita, kita katakan dia yang benar. Untuk melihat perselisihannya siapa? Zaid bin Sabit dengan Ibnu Abbas radhiyallahu taala. Ketika mereka berselisih pendapat, maka salah satunya mengalah. Padahal beliau tahu dia yang benar. Akan tetapi karena orang yang di hadapannya itu lebih tua, lebih memahami, dianggap lebih paham tentang agama, dibiarkan dia naik onta, naik keledai, keledainya itu dipegang talinya oleh yang lebih muda. Lalu dia berkata, beginilah cara kami menghormati orang-orang mulia di antara kami. Ini para ulama. Begitu mestinya. Nah, ya jadi dia menyalahkan dirinya, berprasangka baik kepada orang-orang yang ada di hadapannya dari kalangan para ulama, terutama ulama-ulama yang terdahulu. Wa yukirruna biqulubihim wa anfusihim bi fadli man salafa alaihim. Kemudian dia menumbuhkan dalam hatinya dengan keyakinan yang kokoh, pendahulunya itu dari kalangan salafun saleh itu adalah orang-orang yang mulia dibandingkan dirinya. Wa bi ajzihim an bulughi maratibihim wal wusuli ilaiha aw muqarabatiha. Wa kana Ibnu Mubarak idza dzakara akhlaqa man salafa yansub la tu'radunna bidukrana li dzikrihim laisa sahih idza masal kal maq'adi. Beliau mengatakan begini. Jadi orang-orang yang disebut dengan ulama itu, jika mereka menjumpai sesuatu yang ada pada ulama yang lainnya, segeralah mereka mendekat kepadanya dan menganggap dirinya yang keliru, lalu membenarkan ulama yang ada di hadapannya. Seperti Ibnu Mubarak, beliau mengatakan kita dibandingkan mereka enggak mungkin sama. Lelaki di antara kita enggak sama dengan lelaki di antara mereka. Kata Ibnu Mubarak, enggak mungkin sama antara orang yang berjalan dengan orang yang duduk. Maksudnya ulama itu udah jauh ke depan, kita masih apa? Duduk. Fahim alhamdulillah. Kita ini thalabul ilm alhamdulillah. Ya baca Quran aja mungkin masih apa? Belum lancar. Sahih? Bahasa Arab baru belajar anta antuma antum, iya. Huwa humahum, itu pun kadang-kadang lupa. Baik. Kemudian kita juga ya ikhwafillah, hafalan kita mungkin belum seberapa.
Kemudian kita menjumpai ada ulama yang punya pendapat begini dan begitu, ya seharusnya kita itu menyadari kita ini masih duduk, ulama kita sudah lari, udah jauh ke depan. Yang muliakan mereka, nggak mungkin sama mereka dengan kita. Nah, itu sifat para ulama. Sifat para ulama Rabbani begitu. Ya. Nah, apabila rahimanillah, ya kadang-kadang sebagian para ulama juga menyebutkan ya banyak lagi sifat-sifat para ulama yang lainnya, tidak hanya dari 4 perkara atau 5 perkara yang kita sebutkan ini. Walhasil dekat-dekat dengan permasalahan tentang masalah ulama. Cukup ini sebagai tambahan dari kita bahwa ini diantara sifat menonjol seseorang itu disebut apa? Ulama. Nah, baru nanti kita bisa melihat siapa yang berfatwa masuk enggak dengan kriteria yang kita sebutkan tadi. Ya kalau orang itu hubud dunia, tidak punya sifat wara, suka dekat dengan perbuatan maksiat, lalu dia berfatwa, fatwanya menyelisih perkataan para ulama, tinggalkan saja perkataan orang ini. Tentu perkataan orang yang lebih takut kepada Allah insyaallah lebih mendekati kepada apa? Kebenaran. Paham tuh? Nah, nanti insyaallah kita akan bahas tentang fatwa-fatwa ulama yang berkaitan dengan ilmu dan dakwah. Ya, ini di sini. Tapi waktunya sudah habis, sudah masuk waktu Isya. Jadi kita cukupkan insyaallah minggu depan. Untuk yang punya buku di bawah, saya meminta yang punya buku membaca. Ya, antum yang baca, saya akan dengarkan, kemudian saya jelaskan. Paham kan? Insyaallah, biar nggak ngantuk. Nah, ada pertanyaan sebelum ditutup? Baik, kalau tidak ada, akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.